Bahkan banyak selebaran buletin yang dilengkapi dengan gambar calon presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan, dengan judul Tegakkan Khilafah melalui perjuangan politik tersebar di sejumlah masjid yang ada di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Baru saja saya mendapatkan informasi dari sahabat saya, Ken Setiawan, mantan aktivis negara Islam Indonesia yang sudah bertobat dan saat ini memiliki lembaga yang namanya NII Crisis Center, lembaga yang bertujuan untuk mengobati orang-orang yang terpapar dengan gerakan radikal yang tergabung dengan kelompok radikal yang ingin mendirikan daulah Islamiyah. Tidak hanya dari kelompok NII, tapi juga kelompok-kelompok yang lain. Nah, kabar apa yang disampaikan oleh sahabat saya ini, yakni bahwa akhir-akhir ini banyak bermunculan selebaran, pamflet, spanduk dari kelompok yang ingin mendirikan daulah Islamiyah, yang ingin khilafah, mempromosikan khilafahismenya dengan Anies Baswedan sebagai calon pemimpinnya di negara ini terkait dengan Pilpres 2024. Kalau ini benar, sungguh ini presiden yang sangat serius, yang tidak bisa dianggap enteng dan harus disikapi secara serius oleh aparat keamanan. Saya baca saja ini. Ken Setiawan merasa prihatin karena di Lampung akhir-akhir ini politik identitas sudah mulai kelihatan di masyarakat. Masjid-masjid ketika khutbah Jumat sebagian besar sudah menyampaikan materi yang mengandung ajakan untuk memilih pemain 2024 ke Anies Baswedan dan menjauhi pemimpin zalim, komunis, dan pro-asing. Ya. Kalau dari narasinya sih memang narasi mereka banget. Bahkan banyak selebaran buletin yang dilengkapi dengan gambar calon presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan, dengan judul Tegakkan Khilafah melalui perjuangan politik tersebar di sejumlah masjid yang ada di Provinsi Lampung. Ini Polda Lampung, saya kira harus menyikapi ini dengan sangat serius. Ini tidak hanya persoalan politiknya yang tidak boleh masuk dan disebarkan lewat masjid, tetapi juga muatan khilafahisme yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Jadi dua kesalahan besar menurut saya ini yang harus ditindak tegas di sana nih. Ken Setiawan kemudian mengatakan bahwa ia menjadi ingat akan pilkada DKI yang sangat brutal dengan hasil jualan ayat dan mayat, di mana masjid dimanfaatkan untuk kemenangan gubernur dan fatalnya Dewan Masjid Indonesia turut andil membiarkan karena ketua Dewan Masjid ketika itu adalah mendukung Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta ya. Dan siapakah ketua umum pengurus Dewan Masjid? Sampai hari ini masih Yusuf Kalla. Nah, keterangan informasi yang Ken Setiawan berikan ini kemudian ditulis dalam websitenya kontraradikal.com tanggal 20 November ya. Oke, selain di Lampung, muncul juga hal senada melibatkan kelompok garis keras negara Islam Indonesia dengan mengusung Anies Baswedan untuk menjadi pemimpinnya. Nah, kalau yang di Garut ini ditulis oleh arahmahnews.com. Saya baca ya. Ini informasi dari Ken Setiawan juga. Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, dalam akun Instagramnya
mengunggah sebuah foto baliho bertuliskan NII Garut siap mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 dengan tagar Anies for Presiden 2024. Menurut Ken Setiawan, satu desa di Garut itu tidak ada bendera merah putih kalau 17 Agustus. Tetapi kalau ada bantuan dari pemerintah tetap diterima. Nah, itu kesaksian Ken Setiawan. Ya, tentu Ken Setiawan tahu persis tentang kondisi desa di Garut itu karena dia petinggi NII Christian Center yang tidak jauh lokasinya dari Garut. Lebih jauh ia mengatakan bahwa sumber ideologi radikal adalah pengikut NII dan sejarah Salafi Wahabi. Bahkan NII dan Salafi Wahabi bisa disebut adalah ibu kandung radikalisme. Oleh karena itu NII dan Salafi Wahabi harus dilarang di Indonesia. Oke. Hampir semua pelaku terorisme mayoritas berlatar belakang NII dan Salafi Wahabi. Kata Ken Setiawan ini ya. Di arah Mahnus. Menurutnya ibarat pohon, apabila akarnya dicabut maka pohon akan layu. Namun, bila akarnya dibiarkan maka pohon itu akan berbuah setiap musimnya. Apalagi saat ini yang terpapar ajaran NII dan Salafi Wahabi bukan hanya masyarakat biasa, tetapi banyak aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri yang terpapar, kata Ken Setiawan, dikutip oleh arahmahnews.com. Dia melanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dianggap haram. Ya, kalau aparat yang punya jiwa nasionalis sangat tinggi saja bisa direkrut, apalagi masyarakat biasa yang minim dengan pemahaman agama tentunya lebih mudah direkrut ke dalam kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama, kata Ken Setiawan. Oke, itu informasi-informasi yang sedang berkembang saat ini terkait dengan gerakan kelompok radikal dari kelompok NII, kelompok yang ingin mendirikan Daulah Islamiyah, dan kelompok khilafah di Lampung yang terang-terangan mencalonkan, mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dan tentang Anies Baswedan kita akan melihat sepak terjangnya. Kalau sama seperti Pilkada DKI dulu, dia diam saja dan dia menikmati kelompok-kelompok ini mendukung dirinya, maka tidak ada kata lain selain harus kita lawan bersama-sama demi untuk menumbangkan kelompok-kelompok yang ingin makar, yang ingin buhot kepada negara, yang ingin menegakkan negara dengan sistem bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.